Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi seperti manusia, uang, waktu, dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu yang efektif dan efisien. Manajemen adalah kunci dalam organisasi untuk mencapai suatu keberhasilan. Fungsi-fungsi manajemen yaitu yang pertama adalah planning atau perencanaan, bagaimana perusahaan bisa merencanakan sesuatu target yang akan dikerjakan untuk kedepannya. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, bagaimana dalam perusahaan tersebut bisa mengatur struktur orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah directing atau briefing atau yang memberikan motivasi-motivasi dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah controlling atau pengendalian, bagaimana dalam perusahaan tersebut bisa mengevaluasi hal apa saja yang telah dikerjakan dan target apa saja yang telah tercapai dalam perusahaan tersebut. Peran manajemen menurut Henry Mitzberg yaitu peran pribadi, contoh seperti peran sebagai leader, peran sebagai figur, dan peran sebagai liaison. Peran informasi seperti peran sebagai pemantau, peran sebagai penyebar, atau sebagai juru bicara. Peran mengambil keputusan yaitu seperti di bidang wirausaha atau pengendalian gangguan dan mengalokasi sumber daya. Pentingnya manajemen. Mengapa manajemen sangat penting? Karena manajemen itu adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, manajemen itu bisa sebagai objek atau metode, dan manajemen itu bisa sebagai sistematika atau bersifat umum. Sedangkan manajemen menurut seni adalah suatu keahlian. Manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, adanya objek yaitu seperti manusia, adanya metode yaitu cara kerja atau alat dan prosedur untuk mengungkapkan objek untuk memperoleh pengetahuan yang benar yang bersifat umum. Manajemen sebagai seni yaitu suatu keahlian atau keterampilan yang dapat dipakai dalam kehidupan manusia. Aliran-aliran manajemen. Aliran manajemen ada beberapa, yaitu ada aliran klasik. Pertama, menurut Robert Owen, memperbaiki kondisi kerja akan meningkatkan hasil produksi dan laba. Kedua, penekanan faktor manusia dan produksi. Aliran neoklasik menurut Elton Mayo, yaitu menciptakan hubungan manusia yang baik. Aliran neoklasik menurut Elton Mayo menciptakan hubungan manusia yang baik. Manajer harus pengertian mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikolog apa yang memotivasi mereka. Ketiga, aliran manajemen modern seperti yang menunjukkan Abraham Maslow menawarkan teori motivasi yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan psikologi, rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Terima kasih. 1. Pengertian organisasi dan menurut para ahli. 2. Perencanaan dan jenis-jenis perencanaan. 3. Lingkungan organisasi. Dan 4. Struktur organisasi. Berikut penjelasannya. 1. Organisasi, pengertian dan menurut para ahli. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Menurut para ahli, pengertian organisasi adalah sebagai berikut. 1. James de Monay. Organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 2. Prof. Dr. Anda Sondong P. Siagian. Organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih
yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan. 3. Kester A. Bernard. Organisasi adalah sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. 4. J.H. Norcott. Organisasi adalah pengaturan di mana tugas-tugas diberikan kepada para anggota untuk berkontribusi secara efektif. 5. Louis Allen. Organisasi adalah proses identifikasi dan mengelompokkan pekerjaan, tanggung jawab, dan wewenang. 6. Coons and O'Donnell. Organisasi adalah pembentukan hubungan otoritas untuk mencapai koordinasi di antara posisi yang telah diserahi tugas. 7. WJS Purwadarminta. Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian sehingga menjadi suatu kesatuan yang teratur dan tertata. 7. Janu Murdiamoko dan Citra Handayani. Organisasi adalah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, program yang jelas, prosedur dan cara kerja, serta daftar anggota yang terperinci. 9. Matis Arof. Organisasi akan terlaksanakan jika sekelompok orang bekerja sama untuk memperoleh tujuan. 2. Perencanaan dan jenis-jenis perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk merumuskan langkah-langkah yang akan kita ambil untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Adapun jenis-jenis perencanaan diantaranya: 1. Perencanaan teknokrat. Proses perencanaan yang didasarkan pada data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat. 2. Perencanaan partisipatif. Proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah bersama semua pelaku pembangunan. 3. Perencanaan top-down. Proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga, departemen atau daerah. 4. Perencanaan strategis. Perencanaan jangka panjang yang dilakukan untuk memilih tujuan perusahaan, menentukan kebijakan dan program, dan menetapkan metode untuk menjamin kebijakan dan program tersebut terlaksana. 3. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi. Lingkungan organisasi dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan kepuasan kerja anggota organisasi. Keempat, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi diatur dan dikelola. Struktur ini menentukan hubungan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara anggota organisasi. Struktur organisasi penting karena menentukan bagaimana organisasi berfungsi, dan menentukan bagaimana sumber daya dikelola, dan menentukan bagaimana kinerja diukur, dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Membantu perusahaan menempatkan orang-orang yang kompeten di bidang keahliannya. Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi, bukan hanya menjadi domain para eksekutif atau manajer. Tujuan utama kepemimpinan adalah mencapai visi dan tujuan organisasi, namun kepemimpinan juga memiliki aspek-aspek lain